Jadi di sini nanti kita akan mencoba ya, device monitoring dan manajemen. Tapi di sini nanti sifatnya hanya teori, ya. Nanti prakteknya minggu depan ya, teman 10, 11, teman 11 itu belum. Nanti prakteknya mungkin di pertemuan ke-13 ya, prakteknya pakai menggunakan paket Treshot ya. Jadi nanti di sini tujuannya adalah ini menjelaskan fiturnya, ya. Kemudian lockdown, perintah untuk auto secure, ya. Kemudian ada juga routing protokol autentifikasi, ini untuk mengkonfigurasi autentifikasi protokolnya. Kemudian secure management, reporting ini untuk membandingkan akses manajemen. Kemudian ada network security menggunakan syslog, nanti kayak ada rekamannya ya. Kalau di Windows mungkin bisa juga pakai Wireshark gitu ya. Syslog itu sebenarnya merekam semua kejadian percakapan yang ada di lalu lintas datanya ya, yang ada di jaringan kita. Jadi di syslognya akan muncul seperti itu rekam. Kemudian ada NTP konfigurasi, SNMP konfigurasi. Ya. Nah fiturnya di sini ya, untuk fitur keamanan dari iOS-nya ini dia menggunakan penyimpanannya ya, menggunakan NVRAM ya, memorinya, dan dia bisa diformat ya dengan menggunakan atau misalkan memori flash ataupun dengan menghapus konfigurasinya. Jadi file konfigurasinya ini di bootset ya, utama. Dan salinan konfigurasinya yang sedang berjalan itu bisa juga diaktifkan. Jadi ada apa namanya istilahnya running config ya, kalau di itu. Kemudian ada fitur pengaman juga ya. Jadi file terkecil yang berfungsi untuk mempertahankan ruang penyimpanan secara persisten. Ini adalah file-file konfigurasinya ya. Dan dia hanya bisa menyimpan lokal ya, dan digunakan untuk mengamankan. Dan fitur ini dapat juga dinonaktifkan menggunakan konsol. Jadi mau diaktifkan, mau dinonaktifkan juga. Kemudian untuk mengamankan juga, mengamankan iOS-nya, ya, image iOS-nya ini bisa menggunakan perintah ini, secure boot image. Jadi menggunakan secure boot image ini kita bisa mengaktifkan. Kemudian untuk menonaktifkan ini tinggal menambahkan perintah no. Ya. Jadi no secure boot image, atau di sini kalau ini perintah untuk melihat show secure boot chat. Jadi untuk melihat isinya. Ya. Jadi kalau kita lihat di sini secure boot image akan muncul seperti ini. Ya. Kemudian secure boot config ya, di sini keluar. Kemudian kalau kita mau lihat isinya ya show secure boot set. Ya. Jadi nanti di sini muncul ya iOS image rilisnya berapa, kemudian file size-nya berapa, ya. Jadi akan tersimpan seperti ini. Dan dia akan tersimpan di flash dengan nama ini. Tipe config-nya. Jadi ini bisa di backup, bisa juga dihapus. Kemudian langkah-langkahnya untuk mengaktifkan. Jadi yang pertama adalah kita harus mereload ya, dari ROM-nya, ya, istilahnya merestart ya routernya. Kemudian dari mode ROM-nya ini nanti dengan menggunakan perintah dir. Ini untuk melihat ya, isi dari bootset-nya. Kemudian dari boot routernya dengan image-nya tadi, ya, dengan perintah boot, ya, diikuti dengan lokasi flash memorinya. Ya, boot, misalkan titik 2, nama filenya apa. Ya. Kemudian setelah itu masuk ke konfigurasinya, ya, perintahnya ini. Kemudian setelah itu keluar, baru kita jalankan copy, jadi di backup copy, running config atau apa. Contohnya ini.
Yang pertama di reload ya, kemudian di refresh, isinya akan muncul direktorinya apa ya. Kemudian kita jalankan boot flash nama filenya. Jadi nama filenya apa? Nama filenya dipanggil di sini. Ya. Lengkap sampai bin, besar kecil pengaruh. Panggil di sini. Nah, setelah panggil di sini dia masuk ke image, baru kita aktifkan enable, baru kita konfigurasi terminal. Ya. Di sini kita copy ya, copy flash running config. Jadi nanti di copy dijalankan. Jadi ini kita membaca bootnya aja, kemudian di copy di running config. Ya. Kemudian setelah itu aktif sudah, ya baru bisa dipakai filenya. Ya. Konfigurasinya ini bisa dipakai. Nah ini langkah-langkahnya seperti ini. Kemudian mengkonfigurasi backup ini. Jadi cara mengkonfigurasi backup di sini ya. Jadi misalkan di sini ada SCP ya, Secure Copy Protocol. Jadi di sini digunakan untuk menyalin file iOS-nya dan konfigurasinya dari jarak jauh. Jadi kadang itu kalau misalkan kita bekerja ya, itu terutama anak-anak magang, terutama anak SMK itu suruh masang router. Ya. Kamu nanti setting di sana ya, nanti buat usernya ini, loginnya ini, udah setting IP-nya sekian-sekian. Jadi login sama passwordnya adalah login password umum. Nah nanti setelah itu dari pusat dia dikontrol. Nah, dikontrol tinggal dikopikan boot yang sudah kita atur sehingga yang tadi di setting itu tidak kepakai. Nah, jadi seperti itu. Nah ini menggunakan jarak jauh remote. Jadi nanti hanya dari kantor aja. Oh sana laporan Pak sudah terpasang. Ya kayak pasang ini apa namanya internet di rumah ya. Itu masang internet di rumah itu kan ada yang bagian hanya yang narik kabel sama masang modemnya. Ya. Setelah itu konfigurasinya dia tinggal telepon. Ini nomor ini sudah aktif. Nanti dari sana tinggal kontrol. Oh sudah aktif sudah. Langsung aktifkan. Langsung internetnya langsung aktif. Ya. Seperti itu. Jadi tidak lagi konfigurasinya di lokal. Kalau yang modem dulu kan konfigurasinya di lokal ya. Konfigurasinya di lokal, masukkan username, masukkan passwordnya, dan harus aktivasi itu. Ya, nanti nunggu dulu Pak, 3 jam paling enggak nanti baru aktif. Nanti kalau belum aktif hubungi nomor ini, ya, biasanya gitu. Tapi kalau yang sekarang yang sudah pakai FO, yang pakai apa ya, istilahnya jipun ya, pakainya jipun, dia telepon sudah bisa masuk di situ, ya. WiFi apa, FO, bahkan televisi juga bisa masuk di sini. Jadi paketnya sudah tidak hanya internet saja, jadi internet sama TV. Nah ini konfigurasinya ini. Yang pertama adalah mengkonfigurasi SSH, ya, jika belum dikonfigurasi. Kemudian setelah itu adalah autentifikasi lokalnya, mengkonfigurasi setidaknya satu pengguna database lokal dengan tingkat hak istimewa. Jadi harus ada satu user yang memiliki hak akses yang paling tinggi. Kemudian setelah itu adalah langkah ketiga adalah mengaktifkan triple A-nya, ya, triple A, new model di sini. Kemudian gunakan perintah autentifikasi login default. Ini menentukan bahwa database lokal digunakan untuk autentifikasi. Ya. Kemudian yang kelima, ini gunakan perintah untuk exit mode, ya, exit default lokal. Ya. Dan ini untuk mengkonfigurasi otorisasinya. Ya. Angka yang keenam adalah menggunakan perintah IP SCP server enable untuk mengaktifkan fungsionalitas dari sisi server SCP-nya, ya, dari Secure Copy Protocolnya. Langkahnya adalah ini, ya. Yang pertama ini, jadi ini adalah untuk mengaktifkan SSH. Ini privilege untuk mengaktifkan SSH. Kemudian kalau sudah, ini kita membuat login privilege 15, ya, berarti hak akses yang paling tinggi dengan dengan
dengan login namanya Bob, ya, passwordnya adalah ini Cisco 12345. Nah, kemudian setelah itu kita buat akses untuk triple A, ya, new model autentifikasi login default lokal, kemudian autentifikasinya exit mode lokal, IP SCP-nya server enable, sudah. Nah, setelah ini baru masuk ke ini di router 2-nya, di copy flash dari backupnya ini. Jadi, kemudian di sini tinggal dimasukkan address remote-nya. Jadi remote-nya ini IP-nya adalah IP-nya dari sisi ini. Ya. Kemudian destination-nya, username-nya adalah Bob. Jadi ini adalah IP-nya R1. Ini IP-nya R1. Ya, R1. Kemudian username-nya adalah Bob. Bob tadi yang dibuat di sini. Ya, Bob. Kemudian setelah itu adalah kita membackup R2 backup config, ya, setting backup. Nanti akan diminta passwordnya apa? Cisco 12345. Sudah selesai. Ya, ini menggunakan mode remote. Ya, tapi SSH-nya harus jalan dulu, koneksi jaringan harus jalan dulu. Ya. Modelnya seperti ini. Kemudian ini cara memulihkan kata sandi. Ini istilahnya mereset atau merestore password. Ya. Ini langkah-langkahnya adalah ini, ada 14 langkah. Ya. Ini pertama hubungan ke port konsol, karena kalau yang namanya memulihkan kata sandi ini kita tidak bisa lewat jarak jauh, harus dari alat yang dekat. Ya, alat dekat menggunakan apa koneksinya? Ya menggunakan konsol, ya, konsolnya. Jadi kita gunakan konsolnya, kemudian habis itu nanti catat pengaturan registrasi konfigurasinya, terus routernya, langsung tampilannya aja ya. Jadi memulihkan kata sandinya. Pertama aktifkan dengan menggunakan no service password instruction. Ya. Jadi di sini nanti semua password akan disable, jadi akan kelihatan. Ya. Jadi bisa kebaca. Jadi inskripsinya akan kebuka semua. Ya. Kemudian habis itu kita coba no service password encryption, kemudian kita jalankan running config. Nanti di sini akan kelihatan semua. Bahwa ini sudah tidak aktif. Tapi nanti passwordnya akan muncul kelihatan dengan menggunakan ini. Tidak transkripsi hilang. Ya. Baru nanti dari situ nanti bisa kita ubah passwordnya. Jadi ini untuk memulihkan perangkat setelah perintah no service dimasukkan mulai urutan yang lain. Ya. Jadi nanti langkah-langkahnya itu. Kemudian untuk protokol ini, ya, istilahnya ada recovery CDP ya dan LLDP. CDP ini Cisco Discovery Protocol. Ini contoh layanan diaktifkan secara default pada Cisco router. Sementara yang link layer Discovery Protocol ini adalah standar yang terbuka, open standard ya, yang dapat diaktifkan pada perangkat Cisco serta perangkat vendor lain yang mendukung LLDP. Jadi kalau yang protokol ini hanya murni untuk pada perangkat router Cisco. Sementara kalau yang LLDP ini bisa untuk perangkat atau vendor yang lain. Tapi yang mendukung support untuk yang LLDP. Ya. Jadi maksud dari CDP dan LLDP adalah untuk memudahkan administrator menemukan dan memecahkan masalah perangkat lain di jaringan. Tapi karena implikasi keamanannya, maka protokol ini harus digunakan dengan hati-hati. Jadi kalau tidak dipakai, ya protokol ini ditutup aja. Jadi perangkat ini ya seharusnya dinonaktifkan fiturnya ini. Jadi harus dinonaktifkan. Karena kalau kebuka, ya, untuk keamanannya kurang terjamin. Nah ini konfigurasinya ini, baik LLDP maupun CDP ya, sama. Misalnya segini dari R1 LLDP run. Ya. Jadi N, kemudian kita lihat show CDP neighborhood detail.
maka di sini nanti akan muncul device ID S1, ya, ada entry address-nya, IP-nya berapa, ya, platformnya apa, di sini interface-nya apa saja, kemudian versinya berapa. Ya. Kemudian kalau show LDP neighborhood, nah, neighborhood berarti yang ketetanggaannya. Kalau yang ini punyanya dia sendiri, punyanya R1. Kalau yang ini adalah tetanggaannya yang terhubung di R1. Ya. Jadi di sini ada lokal 3 byte port 1, ya, dan ada ini SSID-nya, kemudian port ID-nya, ada port description-nya, ya, kemudian sistem name-nya, ya. Jadi yang bertahan ini kalau muncul ada banyak, ya nanti di sini akan muncul banyak sekali, ya, ada banyak sekali. Ini kebetulan di sini yang saya capture hanya satu, ya, yang di capture hanya satu. Ini saya capture supaya Anda mudah, ya, nanti lihatnya. Kalau saya demokan nanti berupa animasi, nanti kalau ini kan terekam di PowerPoint, tapi kalau berupa dalam video praktek ini, saya menggunakan praktek ini, nanti prakteknya dikumpulkan aja di pertemuan ke 12, ya, mulai nanti pertemuan 12, mulai pertemuan 13, sorry. Nanti 13, 12 sih ada sih demonya tok nanti. Nanti 13, 14, 15, 16, nanti isinya praktek. Ya, praktek. Ya. Kemudian ini fitur-fiturnya, ya. Ini fiturnya yang apa yang harus diaktifkan dan apa yang harus di nonaktifkan. Misalkan kayak ini CDP, ini enable. Nah, tapi kondisi tertentu ya sebaiknya di disable seperti yang LLDP. Kemudian konfigurasi autoloading ini disable, FTP server ya disable. Jadi ini diaktifkan bila perlu aja. TFTP juga disable. Ini NTP-nya ini di sini disable. Kemudian paket assembler ini disable juga, ini enable. Kemudian TCP dan UDP-nya ini enable. Jadi tidak semuanya diaktifkan. Ya memang sebaiknya gitu. Ya. Pabrik diaktifkan, wong enggak dipakai diaktifkan, ya. Terutama yang berhubungan dengan remote, ya, tool remote. Enggak dipakai, udah dinonaktifkan aja. Nanti kalau pas mau butuh baru diaktifkan, ya. Kecuali kalau kita menghandle perusahaan yang skalanya besar. Nah, tapi biasanya kalau gitu yang handle bukan kita sendiri, ada tim. Nah, kita di luar, ya, ada trouble. Tolong dong FTP-nya itu diaktifkan. Karena dari kantor mengaktifkan FTP-nya udah langsung dari luar bisa mengakses. Setelah itu sudah tutup lagi. Jangan dibiarkan dibuka terus. FTP itu jangan dibiarkan dibuka terus. Ya, dibuka pada saat diperlukan. Tapi kalau tidak diperlukan, tidak perlu diaktifkan. Ya. Misalkan kita kerja, ya, di kantor, ya, buat coding. Kemudian kita mau melanjutkan di rumah. Ya udah, buka dulu. Nanti sampai rumah, login pakai FTP. Setelah selesai, ditutup lagi. Tutupnya dari mana? Apakah dari kantor? Enggak, dari luar itu bisa. Langsung begitu tutup, nanti langsung FTP-nya putus. Ya. Jadi seperti itu. FTP, TFTP, kemudian apalagi sifatnya remote SSH. Ya. Nah ini diaktifkan bila perlu saja. Ini juga ada SNMP, ini enable. HTTPS ini juga tergantung kebutuhannya. DNS ini juga kebutuhannya. Kalau tidak menggunakan DNS ya mending dinonaktifkan. ICMP, apalagi ICMP ini ya diaktifkan bila perlu saja. ICMP kan ini untuk ping, ya. Ini potensial untuk serangan DDoS ICMP ini. Kemudian IP secure routing. Nah, ini ada ICMP mass reply. Ini dinonaktifkan. Jadi
Kemudian ada juga ini ya, pengaturan keamanan yang direkomendasikan di sini juga ada. LLDP ini harus dinonaktifkan secara global atau per interface jika tidak diperlukan. Ini tidak perlu diaktifkan. Kemudian konfigurasi autoloading ini harus tetap dinonaktifkan ya saat tidak digunakan oleh router. Di sini ada keterangannya, harus tetap dinonaktifkan ya, saat tidak digunakan. FTP di sini. Ini harus dinonaktifkan bila tidak diperlukan. Karena ini memang sumber potensial serangan itu bisa masuk dari sini, FTP. TFTP juga sama, harus dinonaktifkan ketika tidak diperlukan. Kemudian NTP, ini harus tetap dinonaktifkan ketika tidak diperlukan, NTP. NTP kan kenapa kalau kita menggunakan NTP? Pakai NTP dari apa? Dari yang online aja bisa ya. Jadi server kita tidak perlu pakai NTP. NTP server. Jadi kalau kita gunakan aja menggunakan NTP dari online internet. Nah, contohnya ini. Ya. Ini di sini NTP ini kan hanya untuk melakukan sinkronisasi waktu ya NTP-nya. NTP. Jadi kita di sini bisa. Jadi misalnya di sini server Asia ya udah IP-nya ini. Ya. Indonesia di sini IP-nya. IP pool Indonesia server 01. Ini cara mengetahuinya, cara memasukkan IP-nya ini. Tapi nanti di sini juga akan berubah-ubah sebetulnya. Ya. Jadi kalau di sini kita buka di sini apa ya ini ping. Ya. Nah, jadi kita masukkan IP ini. Ya. Nanti untuk menyesuaikan nanti jamnya adalah jam ini. Tapi kalau di komputer ya tidak menggunakan ini. Ini kalau misalkan kita menggunakan alat, itu saya pernah sih setting konfigurasi apa namanya, setting konfigurasi untuk jam di suatu alat. Ya. Jadi agak manual ya. Alatnya masih ada enggak? Software enggak ada. Ya. Jadi aplikasinya sih ada. Coba aplikasinya ada enggak? Apa ya? Saya coba cari. Tapi kalau enggak ada ya sudah. Tapi kita ayo nyari-nyari ini ya. Nah, ya sudah. Enggak ada ya. Kita nyari-nyari. Jadi ini bisa dimasukkan lah di IP-nya. Jadi untuk setting. Ya. Kemudian ada juga ini paket assembler. Ini harus secara eksplisit dinonaktifkan juga. TCP UDP ini dinonaktifkan layanan ini secara eksplisit. Ya. Jadi kita harus bisa memilah. ICMP nonaktifkan jika tidak diperlukan. Karena ICMP hanya untuk menguji saja, menguji jaringan. Nah, jadi ada beberapa yang perlu di. Kemudian untuk Cisco Auto Secure, ini dapat mengunci fungsi bidang manajemen dan layanan bidang yang sifatnya routing ya, yang fungsi untuk routernya. Ada beberapa layanan di sini, jadi bisa menggunakan boot TP, CDP, FTP, TFTP. Jadi kita bisa menggunakan ini. Jadi untuk melakukan ya auto secure. Ya. Kemudian memberatkan secara hukum menggunakan banner. Misalkan. Jadi banner-bannernya bisa diaktifkan. Jadi kalau misalkan sudah masuk, login ini hanya boleh diakses oleh si admin. Selain itu tidak boleh mengakses. Ya. Kemudian kata sandi dan fungsi login yang aman. Kata sandi yang penting. Ya, kombinasinya. NTP-nya, ya, akses SSH yang aman. Ya. Kemudian layanan penyadap TCP/IP.
layanan penyadap TCP IP ini kalau bisa digambarkan, dicontohkan, kemarin banyak ya, tapi ini yang paling umum aja ya yang saya tunjukkan, yang neko-neko enggak usah ya. Ini pakainya Wireshark. Jadi di sini ada layanannya, nanti di sini bisa menggunakan ini. Jadi kita di sini bisa melihat protokolnya yang ini apa di sini. Ya. Ada TCP, ada UDP, ada ICMP. ICMP kalau kita mau filter di sini juga bisa. Ya. ICMP, misalkan kita filter. Ya. ICMP, ya. Begitu kita buka di sini, ya. Ini kan perintahnya ini. Ya. Nah, nanti akan kelihatan muncul, saya besarkan. Begitu saya di sini lakukan perintah ping, ya, google.com, ya. Nah, maka di sini langsung terekam. Nah, ya. Oh, google.com, ya muncul di sini, ya terekam. Nah ini adalah salah satu fitur untuk menyadap, ya, layanan untuk menyadap, ya. Pakai Wireshark, bisa pakai Nmap, bisa pakai sniper, ya. Sniper atau mungkin apa ya, sniping ya, sniper ya. Itu kalau di aplikasinya apa namanya, Cisco, ya Pak, Cisco, Mikrotik itu ada. Ya. Ini kebetulan saya enggak fungsikan ya Mikrotiknya. Mungkin lain kali mungkin saya coba Mikrotiknya saya aktifkan sehingga nanti bisa saya tunjukkan menu-menunya di situ itu ada apa saja. Ya. Nah sebetulnya ada 3 layanan ya di sini yang bisa diaktifkan ya, CF, ACL, dan Cisco ini firewall. Tapi yang paling sering adalah auto secure-nya menggunakan ACL, access control list. Baik di router, di ini yang paling sering digunakan, menggunakan ACL. Ya. Kemudian sintak perintah Cisco auto secure. Ini perintahnya, routingnya adalah ini. Kemudian di sini bawahnya adalah parameternya dan deskripsinya. Nanti bisa dibaca untuk prakteknya minggu depan. Kemudian untuk CLI-nya auto secure pertama ini langkah-langkahnya adalah, jadi yang pertama auto secure, masukkan, menampilkan pesan selamat datang, wizard configuration auto secure. Kemudian mengumpulkan informasi tentang interface-nya yang dari luar. Kemudian auto secure akan mengamankan bidang manajemen dengan menonaktifkan layanan yang tidak perlu. Kemudian auto secure akan meminta banner. Jadi kita membuat satu banner, kemudian setelah itu auto secure akan meminta kata sandi dan mengaktifkan kata sandi untuk fitur login. Sudah selesai. Ya. Jadi untuk mengaktifkan sebenarnya mudah. Tapi ini menggunakan mode wizard ya, menggunakan CLI. Ya, memang kalau menggunakan wizard mudah, tapi mudah ditebak juga. Kemudian protokol routing dinamis. Di sini ada beberapa aktivitas ya. Terutama di sini kalau yang dinamis itu adalah dia mencoba menemukan jaringan dan memelihara tabel routingnya. Karena dinamis sifatnya. Keuntungannya adalah di sini ya, yang menggunakan protokol dinamis ini adalah kemampuannya ya untuk memilih jalur yang terbaik dan kemampuan untuk secara otomatis menemukan jalur terbaik ya. Jadi kalau ada perubahan, topologi dia akan secara otomatis dia akan menemukan routing. Kemudian protokol dinamis ini juga memungkinkan routing untuk secara otomatis dengan mempelajari jaringan dan routing lain. Jadi dia akan mempelajari, ya, namanya otomatis ya. Ya. Tapi ada kelemahannya di sini. Ya. Kelemahannya adalah resource-nya sangat berat. Ya. Istilahnya resource-nya itu butuh resource yang sangat tinggi.
karena dia akan berusaha untuk mempelajari koneksi-koneksi yang ada. Ya, istilahnya ya sesekali dia akan scanning gitu ya, scanning lagi, ya, melakukan scanning. Ya. Ini contohnya gambar di sini menunjukkan router 1 dan R2 yang menggunakan routing secara umum ya untuk berbagai jaringan. Jadi routing dinamisnya dia bisa routing ke sini dan routing ke sini. Kemudian ada juga yang menggunakan ini serangan tapi dia memalsukan routing dinamis. Ini juga sama. Ya, jadi dia menggunakan memalsukan ya. Nah, ini bahayanya kalau kita menggunakan routing yang dinamis. Jadi ini benar routing benar atau routing salah ya gitu. Ya, gitu. Jadi misalkan alamat situs web ini situs ini benar atau tidak karena diroutingkan lari ke sana ya, gitu. Dan ini sistem routing ini ya yang dinamis ini dapat diserang dengan menggunakan routing jaringan yang teman sejawatnya atau dengan memalsukan informasi. Jadi saya membuka informasi, linknya ini informasi tentang misalkan pendaftaran secara gratis. Nah, jadi saya istilahnya kayak, nah itu routingnya bisa disalahgunakan. Dan informasi routing ini, yang spoofing ya, memasukkan ini, umumnya dapat digunakan untuk menyebabkan sistem saling memberi informasi yang salah. Jadi, dan menyebabkan terjadinya nanti serangan DDoS. Atau menyebabkan lalu lintas mengikuti jalur yang biasanya tidak diikuti. Yaitu karena ada kesalahan, ya bukan kesalahan, tapi memang disengaja diroutingkan dengan sumber dan tujuan yang salah. Jadi konsekuensinya adalah ini yang dipalsukan, mengarahkan lalu lintas untuk membuat loop routing dan mengarahkan lalu lintas sehingga dapat dipantau pada link yang tidak aman. Sehingga aktivitas kita itu bisa tertangkap. Misalkan gini, saya meroutingkan ya, bahwa semua jaringan itu nanti akan masuk lewat jaringan saya di sini dulu, baru keluar. Ya. Maka nanti di sini akan ketangkap semua. Data-data yang mau akses ke sini saya tangkap semua. Tinggal saya mempelajari aja. Ya. Mempelajari datanya apa, jenisnya apa, apakah di sini ada login, password, atau apa, hal-hal yang lain. Ya. Jadi dengan memalsukan routing, maka kita bisa mengarahkan seperti itu. Bisa mengcapture ya datanya. Atau bisa juga mengarahkan lalu lintas untuk membuangnya. Jadi hal-hal yang benar dibuang tapi diarahkan ke tempat kita. Nah ini memang sangat bahaya. Makanya keamanan ini sangat penting. Kemudian autentifikasi terutama di OSPF ya, menggunakan MD5. Jadi mengaktifkan OSPF ya, MD5. Jadi interface ini menggunakan kata sandi dengan MD5 bisa. Dan perintah konfigurasi router area autentifikasi message digit. Tapi MD5 di sini ya, ini sekarang juga sudah tidak aman lagi. Ya. Jadi contohnya ini konfigurasi terminal interface ini. Nah nanti di sini kita menggunakan keamanannya adalah menggunakan MD5. Ya. Jadi inskripsinya nanti akan munculnya tidak Cisco 12345 nanti akan transkripsi. Ya kita masukkannya ini tapi secara sistem di situ beda. Jadi kalau ketangkep sama itu tadi aplikasi tool nanti pada saat kita masukkan Cisco 12345 di sana tertangkapnya bukan Cisco tapi inskripsi. Dan mereka harus mendekrip dulu. Tapi MD5 pun sekarang juga sudah dianggap
rentan ya terhadap serangan ya. Dan dia di sini hanya boleh digunakan ketika autentifikasi yang lebih kuat tidak tersedia. Jadi kalau misalkan ada autentifikasi yang lebih kuat tidak tersedia, ya ini menjadikan alternatif kedua. Tapi kalau ada solusinya, ya ini tidak digunakan. Nah, makanya di sini kalau di Cisco di sini dia menggunakan rantai kunci ya, keychain. Jadi menetapkan perintah kata sandinya dengan key string, cryptographic algoritma dengan menggunakan SHA. Ya. Nah, untuk mengaktifkannya adalah ini ya. Ini langkah pertama, langkah yang kedua ini. Ya. Kemudian key change ini K1 ini exit. Nah, maka di sini sudah menggunakan key change SHA 256. Ya. Ini untuk R1. Kemudian yang R2 dimasukkan sama juga nanti. Key change SHA 256. Stringnya OSPF SHA 256. Di sini nanti key stringnya sama. Ya. Kemudian cryptographic algoritmanya KMCA. Jadi antara R1 dan R2 harus sama ya, dimasukkan. Ya. Kemudian jenis akses manajemen di sini. Ini ada inbound, ada yang outbound. Kalau yang inbound ini harus informasi melintasi jaringan produksi usaha. Jadi dia akan melewati routernya di sini. Kalau yang out of band ini harus informasi pada jaringan manajemen khusus di mana tidak ada lalu lintas produksi berada. Jadi di sini datanya aman di sini. Jadi lalu lintasnya hanya di sini. Tapi kalau di sini datanya akan menjadi lalu lintas di sini yang inbound ya. Harus informasi melintasi jaringan produksi perusahaan. Jadi internet atau keduanya menggunakan saluran data biasa. Kalau yang ini berbeda. Internet dan jalur data berbeda. Internet dia jalur sini, kalau dia akses data jalurnya beda. Kalau ini sama. Ya. Ini juga perlu diperhatikan. Ya. Kemudian akses outbound dan inbound di sini ya. Ini secara umum, ya. Misalnya dikatakan OOB ini memberikan tingkat keamanan yang tinggi, tapi mengurangi risiko melewati protokol manajemen yang aman ya melalui jarak produksi itu tadi. Ya. Kalau yang inbound di sini, ini berlaku hanya untuk perangkat yang perlu dikelola atau dipantau. Di sini harus menggunakan IP secure, SSH atau SSL. Ya. Dan memutuskan apakah saluran manajemen perlu dibuka setiap saat. Jadi ini pedoman untuk yang OOB dan yang inbound. Kemudian syslog. Nah, syslog itu sebetulnya sama seperti tadi ya, wireshark ya. Jadi dia itu, cuman bedanya kalau syslog di sini tuh yang bisa kita tangkap di sini adalah routernya, switch, server aplikasi, firewall, dan jadi bisa memori. Ya. Ini yang kita tangkap adalah di sini bisa memori, ya, bisa hardware, bisa paket-paketnya. Jadi lebih lengkap ya. Jadi untuk syslog. Nah, jadi dia bisa menangkap logging buffer, konsol LAN, terminal, jadi syslognya. Dan dia juga bisa juga melihat ya penggunaannya, telnet, SSH. Kemudian pesan-pesan dari syslog ini ada level-levelnya. Emergency level 1, alert level 1 emergency level 0 ya, critical. Ini kalau ini perlu dipraktekkan ya. Kemudian fasilitas syslog di sini ada untuk deskripsi ya. Ini ada untuk link ya. Misalkan
output dari switch Cisco ini dengan link Ethernet channel, ya, mengubah status ke atasnya, maka akan ada perubahan. Ya. Fasilitas link level 3 dengan ini mnemonic up down. Nah ini contohnya ini, ya. Konfigurasi untuk service timestamp, ya, log date. Ya. Jadi biasanya dipakai untuk melakukan cek konfigurasi terminal interface ini shutdown, dimatikan, exit, kemudian service time log date. Nah, ini berarti di sini akan memaksa untuk mencatat, ya, tanggal dan waktu seperti yang ditunjukkan. Jadi akan dipaksa mencatat. Jadi log, mengaktifkan log. Ya. Sehingga nanti kalau dengan mengaktifkan log ini akan terbaca di syslognya. Ya. Jadi pesan log ini harus diberi stamp waktu sehingga ketika dikirim ke tujuan, ini syslog ini ada catatannya. Ini ya, ada syslog server, ada syslog client. Ini juga dikenal sebagai host log, ya, ya, menerima dan memproses pesan log dari klien syslog. Kemudian kalau yang router atau jenis peralatan lain yang menghasilkan ini konfigurasi, ini banyak prakteknya sebetulnya, cuman ini dari sisi ini juga banyak sekali, ya, ini konfigurasi NTP, ya, untuk setting jamnya, ya. Ya. Setting NTP-nya ada levelnya 10, 11, 2, 3, 4 level-levelnya, ya. Didefinisikan sebagai jumlah hop count-nya dari sumber. Kemudian konfigurasi dan verifikasi NTP, jadi dari server di sini. Ya kalau kita menggunakan server NTP ya NTP, kalau kita mengaktifkan sendiri ya bisa. Tapi ya tadi untuk keamanan sebaiknya kita nonaktifkan saja NTP servernya. Kita ngikut NTP server yang secara internasional aja. Jadi ini kalau kita mau cek, ya, show clock detail nanti begini, UTC-nya apa. NTP server, nah ini tadi yang saya maksudkan, IP-nya dimasukkan sini. Ya. Jadi NTP server ini N show clock nanti akan berubah. Begitu nih IP-nya diubah ke yang misalkan tadinya Asia, kemudian Indonesia, diubah ke server mana, nanti show clock di sini akan berbeda. Tapi ini untuk membuktikan ini routernya harus connect internet, ya, harus connect internet. Kalau tidak connect internet tidak bisa. Jadi routernya harus connect internet. Kemudian show NTP associate ini juga sama, untuk membuktikan ini harus connect internet. Show status NTP status juga sama. Ya. Kemudian SNMP ini juga. Ini protokol layar aplikasi yang menyediakan format pesan, ya, untuk komunikasi antar manajer dan agennya. SNMP. Jadi kita bisa memberikan informasi tentang hardware-nya, tentang konfigurasinya. Biasanya ini dipakai aplikasi ini kalau yang bisa baca ini dedut, ya. Dedude. Itu bisa. Ini bisa kebaca semua NTP-nya. Ini operasi NTP-nya ada get sama set, ini deskripsinya ya bawahnya. Kemudian basis informasi manajemen, ya, ini mengatur variabel secara hierarki. Ada MIP ID-nya untuk versinya. Oke, mungkin ini yang bisa saya sampaikan, ya. Ini istilah-istilah nanti bisa
dibaca. Nah, ini juga konfigurasi keamanan SNMP. Langkah pertama adalah ini. Nah, ini mempraktekkan semua. Cuman kalau mempraktekkan ini hanya bisa dipraktekkan, tapi nanti untuk mengujinya susah ini. Jadi misalkan ini konfigurasi ACL, ini untuk konfigurasi ACL ya, konfigurasi SNMP. Nah, untuk verifikasinya ya, IP access list standar permit. Jadi nanti di sini berarti diizinkan ya. Kemudian kalau kita juga untuk memverifikasi show running include SNMP. Berarti nanti di sini akan yang include SNMP, berarti nanti di sini usernya siapa, engine-nya, group name-nya apa. Ini adalah tools ya yang bisa MIP browser setting ya, untuk bisa mengkonfigurasi secara GUI, ya, secara grafik user interface. Jadi mungkin Anda bisa cari ya, manage engine MIP ya, MIP browser setting, nanti bisa dicari. Tapi ya nyari ini harus ada alatnya di sini ya. Alatnya nanti ya bisa router, bisa mikrotik, nanti bisa disetting untuk sebagai target ya. Atau yang paling umum adalah menggunakan aplikasi The Dude ya, The Dude ya. The Dude. Nah, jadi The Dude. Kalau ini The Dude ini punyanya mikrotik ya. Kalau yang saya lihat ini The Dude ini, kalau saya lihat gambarnya adalah The Dude ini, saya gambarnya ini. Jadi dia bisa melihat dulu, nah, tampilannya seperti ini The Dude. Nah, The Dude. Jadi kita bisa mau manage jaringan-jaringan ini seperti ini ya, tapi memang harus terhubung ya. Makanya ini kalau kita mau mempraktekkan ini ya, ini besarkan. Nah, ya persis seperti paket tracer, tapi ini lebih ke hardware-nya langsung. Jadi kita ngeklik ini bisa masuk, ngeklik ini bisa masuk, ngeklik ini bisa masuk. Jadi ini menggambarkan topologi di perusahaan kita atau di tempat kerja kita. Oh, ini nanti pasang, ini nyambungnya ke sini, loginya ini. Bahkan kita langsung kontrol ke sini, akses bisa. Klik akses kontrol. Jadi menggunakan The Dude. Kalau yang ini hampir sama sih, ini Management Engine MIP Browser. Ini Management Engine MIP Browser free. Ini free sebetulnya juga ya. Kalau kita cari ya, coba ya, manage engine ya, MIP browser ya. Nah, ada juga ya, free tools free ya. SNMP monitoring, jadi bisa dicoba ya. Coba kalau saya download, simpan, coba ya, kita download, simpan. Nanti saya install. Jadi tampilannya seperti ini. Tapi ya kita harus dapat targetnya mana ya, kita konfigurasi. Kalau tidak ada ya percuma. Makanya kalau di sini serba repot kalau online, karena hardware-nya tidak ada yang bisa kita remote. Nah, ini yang tadi yang saya demokan adalah menggunakan Wersak.
Ini untuk menangkap paket ya, menangkap paket SNMP juga bisa. Jadi nanti di sini kalau ada SNMP ya kita akan muncul paket-paketnya ini ke filter. Tadi yang kebetulan ya saya demokan adalah ICMP. Nah, nanti di sini akan muncul detail datanya SNMP-nya apa. Ya, menangkap. Jadi menangkap gitu. Ini lab konfigurasinya ya mungkin ini besok aja ya, konfigurasi complete following ya. Konfigurasi SNMP, Secure ACL, kemudian konfigurasi Syslog ya. Oke, mungkin itu yang bisa saya sampaikan. Nanti untuk praktek-praktek yang lainnya nanti bisa saya praktekkan minggu depan ya.